10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's get started. Expelliarmus! Hello guys! Before watching this video, don't forget like, comment, and subscribe so you will not miss the next videos. Ya, tadi kalau kita sudah membahas tentang tugas-tugas kata dari non-pronoun sama verb, maka kali ini kita akan membahas tentang tugas-tugas kata dari adjektif sama adverb. Apa sih tugas-tugas kata dari adjektif sama adverb? Tugasnya adjektif sama adverb adalah untuk modifying word alias sebagai kata penjelas. Maksudnya gimana? Nah, adjektif sama adverb ya. Adjektif itu difungsikan untuk menjelaskan kata noun ya sama pronoun. Sedangkan adverb itu ditugaskan untuk menjelaskan adjektif, verb, adverb itu sendiri, sentence secara keseluruhan. Members gini, nanti ada kata adjektif yang menjelaskan noun sama pronoun, sedangkan adverb akan menjelaskan alfas atau adjektif, verb, adverb, sentence. Itu members bisa singkat sebagai alfas ya. Contohnya, many clothes are expensive in that store. Nah, many, banyak baju di toko tersebut yang banyak baju mahal yang many clothes are expensive in that store. Banyak baju mahal di toko itu. Nah, yang banyak apanya? Bajunya. Berarti many di situ sebagai adjektif. Kenapa? Karena dia menjelaskan kata clothes. Misalnya lagi saya punya contoh misalnya handsome boy, laki-laki yang ganteng. Nah, yang ganteng siapa? Laki-laki. Laki-laki boy itu sebagai kelas katanya adalah noun. Karena noun yang dijelaskan, otomatis handsome di situ disebut sebagai adjektif. Sama kayak clothes, many clothes ya, many-nya disebut adjektif. Kenapa? Karena dia menjelaskan kata clothes, yang kelas katanya clothes itu adalah noun. Seperti itu members. Jadi ini akan selalu berkesinambungan ya. Jadi members yang tadi pelajari kategorinya, terus kemudian fungsi-fungsinya, terus akan berkelanjutan hingga nanti. Makanya kenapa part of speech atau word classes yang kita pelajarin tadi itu disebut bagian yang paling inti dan paling penting. Karena untuk menyusun sebuah kalimat kita harus tahu kategorinya, terus kemudian bisa nggak dia difungsikan sebagai subjek, diletakkan sebagai subjek atau objek atau verb ya, seperti itu. Nah, contoh kedua, misalnya saya punya kata she is beautiful, dia perempuan cantik. Yang cantik siapa? Dia perempuan kan? Berarti kata beautiful di situ menjelaskan kata she. She itu kelas katanya adalah pronoun. Karena yang dijelaskan di situ kelas katanya adalah pronoun ya. Dijelaskan di sini kelas katanya ada pronoun, makanya beautiful di sini disebut sebagai adjektif. Tapi nanti adjektif ini nggak hanya terbatas kepada kata beautiful ini guys, members. Makanya saya kasih penjelasan seperti ini, modifying adjektif difungsikan sebagai adjektif itu karena nanti members akan temukan beberapa adjektif yang nggak hanya seperti bentuknya beautiful atau handsome atau ugly seperti itu aja. Bahkan kategori verb pun bisa sebagai adjektif nanti. Nah, tergantung dari fungsinya. Ingat sekali lagi, tergantung dari fungsinya ya. Terus kemudian yang ketiga, misalnya that cat is so cute. That cat is so cute. Kucing itu is so cute ya.
Ya itu ya tadi ya adjektif yang menjelaskan non pronoun. Sekarang adverb yang menjelaskan alphas atau adjektif verb adverb sentence. Misalnya that cat is so cute. Kucing itu sangat imut. Yang sangat apanya? Imutnya dong. Imut kelas cute di situ kelas katanya sebagai adjektif. Karena dia adjektif, otomatis so-nya di situ berfungsi sebagai adverb. Ya, nggak mungkin adjektif juga. Kenapa? Karena adjektif juga nggak bisa menjelaskan adjektif. Tapi yang bisa menjelaskan adjektif, ya, yang bisa menjelaskan adjektif itu hanya adverb, ya. Sedangkan adjektif menjelaskan non pronoun. Nah, sekarang untuk mengingat ini, member, saya harap coba jawab ketika nonton video ini, jawab pertanyaan saya ya. Adjektif menjelaskan non pronoun, jawabnya gitu ya. Kalau adverb menjelaskan alphas atau adjektif verb adverb sentence, oke? Adjektif menjelaskan non pronoun, adverb menjelaskan alphas. Nah, adjektif dijelaskan, ayo, adjektif dijelaskan oleh adverb. Kalau adjektif sendiri itu dijelaskan oleh adverb. Seperti itu. Sama kayak gini. Cute ini kelas katanya adjektif. Karena dia adjektif, maka yang bisa menjelaskan dia hanya adverb. Seperti itu. Jadi so di sini sebagai adverb dan cute di situ sebagai adjektif. Terus kemudian yang selanjutnya ya. She always comes late. She always comes late. Dia perempuan selalu datang terlambat. Nah, always yang selalunya itu apanya? Dia perempuan apa datangnya? Datang terlambatnya kan? Berarti si always di situ menjelaskan, always di sini ya, always di sini menjelaskan kata comes. Seperti itu, members. Nah, karena comes di sini kelas katanya adalah verb ya, kelas katanya adalah verb, otomatis always di sini sebagai adverb, kelas katanya sebagai adverb ya. Kenapa? Karena hanya adverb yang bisa menjelaskan verb. Seperti itu. Dan kemudian next. Misalnya, she walks too slowly. She walks too slowly. Dia perempuan berjalan dengan sangat lambat ya, dengan sangat lambat. Dia perempuan berjalan dengan sangat lambat. Yang sangatnya apa? Slowly-nya, yaitu dengan lambatnya, ya kan? Dengan lambatnya. Karena slowly di situ kelas katanya sebagai adverb, maka to di situ juga sebagai adverb. Gak mungkin adjektif, gak mungkin noun atau pronoun. Kenapa? Karena yang bisa menjelaskan adverb itu hanya adverb itu sendiri. Oke, yang bisa menjelaskan adverb itu hanya adverb itu sendiri. Nah, seperti itu. Usually, yang kemudian next, usually he doesn't come late. Biasanya dia laki-laki tidak datang terlambat. Usually he doesn't come late. Biasanya dia laki-laki tidak datang terlambat, ya kan? Karena yang biasanya apa? Dia datang terlambatnya kan? Dia tidak datang terlambatnya kan? Berarti karena di sini usually di sini menjelaskan he doesn't come late ya. Di sini mengandung subjek dan mengandung verb juga, berarti ini udah bisa disebut sentence. Nah, karena yang dijelaskan berarti adalah sentence, maka usually di sini juga disebut sebagai adverb. Kenapa? Karena adverb itu bisa menjelaskan adjektif, verb, adverb, dan sentence. Next,
Nah, ini relating word. Selanjutnya tadi kita sudah bahas tentang noun, pronoun, verb, fungsinya sebagai central core of sentence. Maka sekarang yang akan kita bahas adalah tadi kita sudah bahas noun, pronoun, adverb, dan kemudian noun, pronoun, verb. Terus kemudian berarti dan selanjutnya tadi kita juga udah bahas tentang adjective sama adverb. Maka selanjutnya yang kita bahas adalah conjunction sama preposition. Conjunction sama preposition itu difungsikan sebagai relating word alias sebagai kata penghubung. Namun untuk kedua kelas kata ini sedikit berbeda, guys. Ya, hampir-hampir mirip tapi hampir-hampir beda. Tuh, coba deh. Nih, teman-teman akan bisa bedain di sini. Ya, conjunction, preposition. Conjunction itu memiliki pola conjunction itu kemudian diikutin subject plus verb. Ya, conjunction diikutin oleh subjek, setelah conjunction diikutin subjek sama verb lagi. Sedangkan preposition itu diikutin preposition yang namanya object of preposition. Masih ingat? Tadi yang bisa menempatin posisi objek, baik objek langsung atau tidak langsung, atau objek apapun, maka yang bisa menempatin posisi tersebut adalah noun sama pronoun. Ya, kan? Berarti setelah preposition, kalau kelas katanya hanya noun atau pronoun saja, maka disebut preposition. Tapi kalau diikutin ada subjek lagi, terus kemudian ada verb lagi, berarti disebut conjunction. Misalnya nih contohnya tadi kan kita temukan kata after di kelas kata, di bagian di kategori ada sebagai conjunction, sebagai preposition. Nah, saya membuat contoh yang sama menggunakan kata after tapi pada pola yang berbeda. Misalnya I smile after you go. I smile after you go. Saya tersenyum setelah kamu pergi. Nah, yang tersenyum siapa? Saya. Ya kan? Apa yang saya lakukan? Smile. Berarti I itu sebagai subjek, smile di situ sebagai verb. Oke. After itu bisa conjunction, bisa preposition. Nah, setelah kamu pergi, siapa yang pergi? Kamu. Berarti you di situ sebagai subjek juga dan go di situ sebagai verb. Nah, ketika member sudah pahami di situ ternyata ada dua subjek yaitu I sama you, dan kedua ada juga dua verb smile sama go, berarti di situ afternya berfungsi sebagai conjunction. Kenapa? Karena setelah conjunction di situ ada subjek verb lagi, sedangkan pada contoh berikutnya itu tidak diikutin oleh verb lagi. Misalnya I smile after you. Saya tersenyum setelah kamu. Yang tersenyum siapa? Saya. Apa yang saya lakukan? Tersenyum. After you. After itu sebagai kata depan alias preposisi, karena setelahnya hanya diikutin oleh object of preposisi, bukan subjek dan verb lagi. Seperti itu, members. Jadi cara membedakannya hanya dari segi pola. Kalau conjunction diikutin subject verb, sedangkan kalau preposition maka tidak diikutin oleh subject verb, alias diikutin hanya object of preposisi. Next, interjection, bagian yang terakhir ya. Interjection adalah untuk showing emotion, ya, yang ditugaskan sebagai central core of sentence, dan juga ada adjective adverb sebagai modifying of word atau penjelas dari kata. Terus kemudian ada juga conjunction sama preposition yang ditugaskan sebagai relating word atau kata penghubung. Yang terakhir juga ada interjection, yaitu untuk showing emotion. Nah, setelah members pelajari tentang kategori-kategori tersebut, ya, beserta tugasnya masing-masing dalam kalimat, maka peranan selanjutnya adalah
memperhatikan fungsinya dalam kalimat agar kita bisa menentukan kata tersebut bermakna apa. Pada video sebelumnya, kalau members belum ingat ya, belum nonton video sebelumnya, aku kasih linknya di atas sini ya, biar bisa ditonton lagi. Nah, saya menunjukkan pada video sebelumnya ada kata mother bermakna ibu, ada juga bermakna merawat. Cara membedakannya gimana? Jawabannya adalah mengetahui fungsinya dalam kalimat, sehingga kita bisa menentukan peranan penentu maknanya. Kita bisa menentukan maknanya dalam kalimat itu. Misalnya yang pertama ada nominal function atau biasa kita singkat NF ya gitu ya. Terus nominal function itu apa? Kata yang difungsikan sebagai noun. Kadangkala ada kata yang memang kategorinya bisa noun sebagai verb, bisa noun sama verb, tapi namun di kalimat tersebut dia difungsikan sebagai noun atau bisa difungsikan sebagai verb. Nah, kalau dia difungsikan sebagai noun alias dia bisa menempati posisi subjek atau objek, berarti dia namanya nominal function. Seperti itu members. Misalnya, nah posisinya berarti posisinya di subjek atau objek, karena tadi noun menempati posisi subjek atau objek. Dan selanjutnya contohnya seperti ini. I buy an iron. Kalau members cari kata iron di situ ya, di situ bisa berkelas kata ya, berkategori noun sama verb. Ya, bisa kategori noun sama verb. Coba deh cari di Oxford, ketik kata iron, members akan temukan kata noun dengan verb. Nah, cara membedakannya gimana? Misalnya kita menemukan kalimat seperti ini, I buy an iron, maka kata iron di sini bukan sebagai noun. Alasannya kenapa? Saya membeli sebuah setrika, ya kan? Yang membeli siapa? Saya. Berarti I di sini sebagai subjek. Apa yang saya lakukan? Membeli. Berarti membeli di sini sebagai verb. Dan kemudian apa yang saya beli? An iron, sebuah setrika. Ya. Seperti itu. Maka karena di sini sebuah setrika yang dikenai pekerjaan, maka di situ sebagai objek. Kalau dia berposisi sebagai objek, maka dia difungsikan kata iron di sini sebagai nominal function. Sebagai nominal function, ya. Nanti di sini akan ada exercise atau ada latihan. Jadi members akan saya kasih latihan, sedikit latihan. Di sini ada kategori N, kemudian F. Ya, di situ ada tulisan cat itu ya. CAT itu bukan bahasa itu bukan kucing ya, itu singkatan dari kategori. Itu fungsi. Jadi members wajib menuliskan kategorinya dari kata yang saya kasih garis bawah, dan members wajib memberikan fungsinya sebagai apa dalam contoh tersebut. Seperti itu. Kalau members cari kata iron di situ, maka akan temukan sebagai kata kerja, juga sebagai kata benda. Kalau sebagai kata kerja, maka maknanya menyetrika. Jadi aktivitas menyetrika itulah yang disebut sebagai iron. I iron my clothes, berarti saya menyetrika bajuku. Jadi ironnya sebagai verb. Tapi kalau yang di sini ironnya di sini karena dia berhubung menjadi objek, berarti maknanya setrikaan, alat setrikanya. Seperti itu ya members. Dan kemudian yang kedua, ada difungsikan sebagai verbal function atau biasa kita sebut singkat sebagai VF ya gitu. Fungsinya difungsikan sebagai verb, sama ya. Berarti kata yang difungsikan sebagai verb maka kita sebut sebagai verbal function. Posisi pastinya di verb karena pola kalimat tadi subjek verb objek. Verbnya hanya
subjek bisa ditempati oleh noun sama pronoun, sedangkan verb itu hanya bisa ditempati oleh verb itu sendiri. Otomatis kalau kata tersebut difungsikan sebagai verbal function, maka posisinya harus sebagai verb. Misalnya, you iron clothes, sama ya dengan contoh yang sama kata iron, ya, karena di situ posisi iron sebagai verb ya. Siapa yang menyetrika? Kamu. Apa yang kamu lakukan? Menyetrika. Apa yang kamu setrika? Your clothes, bajumu. Berarti karena you di situ sebagai subjek, iron sebagai verbnya, posisi sebagai verb, dan your clothes-nya itu sebagai objek. Berarti iron di situ meskipun kategorinya noun sama meskipun kategorinya noun dengan verb, tapi fungsinya tetap dia berfungsi sebagai verbal function. Seperti itu, members. Selanjutnya ada adjectival function atau ADJF gitu ya. Kata yang difungsikan sebagai adjektif, posisinya sebagai penjelas. M itu singkatan dari modifier of noun atau pronoun. Seperti yang saya tadi bilang, kok ada kata yang menjelaskan noun sama pronoun maka disebut sebagai adjektif. Nah, example, I like late Soekarno. Saya suka, bukan terlambat di situ, tapi mendiang artinya ya, members. Jadi kalau members cari kata dalam kamus itu pasti akan temukan kata late, maknanya banyak. Ada terlambat, ada mendiang, ya kan? Untuk membedakan dalam kalimat, kira-kira ini kita kasih makna apa ya dalam kalimat, maka members bisa kasih makna tersebut sesuai dengan fungsinya. Kalau fungsinya difungsikan sebagai adjectival function, maka kata late di situ bermaknanya mendiang. Ya. Tapi kalau difungsikan sebagai adverb maka maknanya terlambat. Misalnya I like late Soekarno. Di situ aku suka mendiang Soekarno. Nah, yang suka mendiang Soekarno siapa? Aku. Berarti aku itu menjadi subjek. Like-nya di situ sebagai verb. Late Soekarno di situ sebagai objek. Tapi kan di situ ada kata late dan Soekarno, ya kan? Nah, karena kata late mendiang di situ menjelaskan kata Soekarno, maka kata late di situ sebagai adjektif, ya, sebagai adjektif menjelaskan noun. Soekarno itu kan nama orang, ya kan? Berarti kata benda. Berarti late-nya di situ menjelaskan kata benda. Kata yang difungsikan sebagai adjektif alias yang menjelaskan modifier of noun sama pronoun maka disebut sebagai adjectival function. Next, selanjutnya ada adverbial function atau kata yang difungsikan sebagai adverb. Posisinya berarti sebagai penjelas modifier of a phrase ya. Apa itu a phrase? A phrase itu adjective, verb, adverb, sentence. Sebagaimana yang tadi kita pelajari di tugas-tugas kata. Contohnya, the teacher comes late. The teacher comes late. Contohnya kurang bagus ini ya, gurunya terlambat. The teacher comes late. Guru itu datang terlambatnya, kan? Siapa yang datang terlambat? Guru. Berarti kita tandain dulu guru di situ guru itu sebagai subjek. Apa yang guru itu lakukan? Datang. Berarti datang di situ sebagai verb. Nah, kok ada kata late hampir sama dengan kata yang di sini, sama bahkan ya. Tapi beda fungsi. Karena di sini kata late-nya menjelaskan kata datang. Apa yang terlambat? Datangnya, bukan gurunya kan? Datang terlambatnya. Karena datangnya yang dijelaskan, sedangkan kata datang di situ sebagai verb, maka di sini kata late-nya sebagai adverb dan maknanya terlambat. Kenapa? Karena dia difungsikan sebagai adverbial function.
Meskipun fungsinya tadi sebagai adjektif juga bisa sebagai adverb, tapi fungsinya sebagai adverbial function.